Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piramida kebencian. Ayo kita cermati ya, yang kita benci apa, jangan dibiarkan hidup. Kalau dibiarkan hidup akan semakin ke puncak. Piramida kebencian itu biasanya yang pertama diawali prejudice attitude. Prejudice attitude itu perilaku yang sebenarnya masih dalam persepsi. Prejudice itu kan anggapan, prasangka, perilaku yang penuh prasangka. Misalnya accepting stereotype, menerima stereotype, menerima apa? Stereotype itu gini loh. Kalau orang Jawa Timur mesti ndeso-ndeso. Kalau orang Madura itu mesti kayak gini, itu stereotype. Kalau orang Sunda itu biasanya begini, itu stereotype. Itu ciri-ciri prejudice attitude. Orang yang percaya dengan stereotype itu biasanya level paling awal dari nanti melahirkan kebencian. Adalah makanya jangan nikah sama orang Sunda, makanya jangan kawin sama orang Madura. Itu stereotype. Ini bibit-bibit kebencian. Terus ada lagi not challenging, belittling joke. Kadang-kadang cuma guyon, tapi guyonnya merendahkan. Rasis. Not challenging itu tidak bantah. Senang kalau ada guyon-guyon kayak gitu yang melecehkan etnis tertentu, ras tertentu. Itu kita suka. Ini prejudice attitude. Ada bibit-bibit kebencian di situ. Kalau dibiarkan dia akan tumbuh jadi kebencian beneran. Kan banyak itu kan kita sering menertawakan ras lain, grup lain, kelompok lain, bikin joke-joke, not challenging, belittling joke. Kalau kita merasa enjoy dengan itu, bisa menikmati yang semacam itu, hati-hati, ini bibit-bibit kebencian. Ya kamu yang sedang bikin joke bisa ketawa-ketawa, tapi yang dikenai joke itu mungkin bisa tersinggung loh, bisa sakit hati loh. Nah itu belittling joke. Atau scapegoat. Scapegoat itu mencela atau melecehkan orang karena identitasnya, identitas kelompoknya. Saya tidak suka anak itu karena apa? Dia dari Madura. Saya tidak suka anak itu, dia sekolahnya di Yaman, kelihatannya ada bibit-bibit. Itu namanya scapegoat. Itu bibit kebencian juga. Hati-hati dengan stereotip, joke-joke yang merendahkan, yang rasis atau scapegoat. Kalau ini tidak kamu hati-hati, dia akan tumbuh jadi act of prejudice. Benar akan lahir prasangka kebencian. Name calling biasanya. Name calling itu cara manggil kita sudah merendahkan. Your name calling itu misalnya kalau orang yang tadi Afrika di Amerika kita panggil negro. Wah, kayak negro itu name calling. Mereka nggak suka dipanggil itu. Jadi hati-hati dengan name calling. Panggilan jelek, sebutan jelek, kalau bahasa Arabnya lakob. Wala tanabazu bil alqab, itu name calling. Dasar Madura, dasar bule, itu name calling, menunjukkan ada kebencian. Atau ridicule. Ridicule itu melecehkan. Atau social avoidance, kita menghindar. Alah, tidak kumpul teman-teman yang kayak gitu, tidak kumpul anak dari grup sana, tidak kumpul orang-orang yang dari kelompok situ. Itu namanya social avoidance, menunjukkan ada kebencian. Atau telling belittling jokes. Kalau tadi kita dengerin dan suka joke-joke yang melecehkan, sekarang kita sendiri yang bikin joke-joke itu. Kita sendiri yang dagelnya sangat rasis. Itu act of prejudice. Hati-hati. Dan social exclusion.
Ada tadi kalau social avoidance itu kita yang menghindar. Kalau social exclusion itu kita yang ngusir mereka. Saya mau Pak ngaji ini, tapi kalau kemasukan orang-orang kulit hitam itu saya mending tidak ngaji. Itu social avoidance. Tapi kalau ada anak-anak hitam-hitam itu ngaji, saya usir Pak. Itu social exclusion. Itu menunjukkan level kedua dari kebencian. Kalau sudah masuk level kedua dan kita biarkan, pada akhirnya akan masuk ke level ketiga, discrimination. Lahir diskriminasi. Kalau diskriminasi kita biarkan, pada akhirnya lahir violence, kekerasan. Lewat kata-kata, lewat perbuatan. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, pada puncaknya kebencian adalah pemusnahan. Kita singkirkan mereka, kita musnahkan semua yang kita benci. Perang. Habis-habisan. Itu piramida kebencian. Jadi hati-hati dengan ciri-ciri ini. Kalau ingin dunia ini tentram, jangan ada kebencian. Karena kalau kita pelihara, kebencian tadi kan dipelihara, dia akan semakin naik kelas, dan akan melahirkan bencana. Paling tidak bencana kemanusiaan. Semua kasus hari ini yang ada konotasi genosida, itu awalnya adalah kebencian. Dan itu sejak dulu, termasuk ketika Hitler ingin menghabisi semua orang Yahudi. Atau sekarang konflik Yahudi-Palestina, atau beberapa negara dulu. Itu genosida. Oke. Media sosial sedikit ya, medsos dan kebencian. Hari ini kita banyak bingung ini. Ada beberapa teori, silahkan nanti yang suka silahkan lacak teori itu. Ada teori Groundwell. Teori Groundwell itu yang pertama ini, bahwa ada tren sosial biasanya orang itu lebih suka mencari kebutuhannya, termasuk kebutuhan informasi, tidak dari sumber asli, tidak dari produsennya dalam tanda petik, tapi dari teman yang dia percaya. Itu yang bikin orang kemudian cenderung terisolasi dalam kelompoknya, karena yang dia percaya biasanya ya orang-orang dari kelompoknya itu. Itu yang bikin mungkin hari ini kalian geleng-geleng kepala. Ini orang sudah bodoh, dijelaskan gak mau, jelas-jelas fitnah tapi diluruskan gak mau. Karena yang meluruskan kamu, orang yang di luar kelompoknya. Hari ini orang itu yang dipercaya apa? Orang yang ada dalam kelompoknya. Dari situ nanti lahir istilah namanya cyber ghetto. Ghetto itu kayak semacam pondok, semacam apa, kalau hari ini ya pondok. Kalau dulu padepokan cyber, santri-santrinya ya kelompoknya sendiri semua. Sehingga lahir namanya echo chamber. Echo chamber itu ruang gema. Jadi ruang gema itu kayak di masjid ini, kalau saya ngomong itu yang mantul suaraku sendiri. Jadi yang selalu didengarkan itu yang senada, suaranya sendiri. Suaranya orang lain tidak akan bisa masuk. Saling menasehati tidak mungkin, kecuali yang nasihati orang dari kelompoknya sendiri. Itu loh. Makanya ada istilah filter bubble. Dan mental semacam ini dipahami benar oleh mesin pencari di internet, di dunia maya. Itu namanya filter bubble. Akhirnya apa? Google itu sangat ngerti seleramu apa, YouTube itu sangat tahu seleramu apa. Sehingga begitu kamu masuk, kamu akan disuguhi situs-situs, alamat-alamat yang cocok sama seleramu. Kalau nggak percaya coba aja, bukalah YouTube. Yang biasanya buka web apa, video apa, kamu akan ditawari sekian banyak video senada dengan yang kamu cari sebelumnya.
Sama, Kak, Google juga begitu. Kamu biasanya surfing apa? Kamu akan ditawari alamat-alamat situs yang mirip kayak yang biasa kamu surfing, kamu stalking. Itu namanya filter bubble. Akhirnya apa? Orang seolah-olah dengan internet itu wawasannya semakin luas, tapi enggak, sebenarnya sebaliknya, dia semakin sempit. Ilmunya numpuk tapi satu style. Ilmunya enggak tambah. Jadi dia selalu dapat justifikasi baru, pembenaran baru atas ideologinya. Karena oleh mesin pencari, dia selalu ditawari yang sama kayak yang dia baca selama ini. Itu namanya filter bubble. Maka kamu jangan heran kalau hari ini situasinya jadi semacam ini. Orang radikal kalau internetan akan jadi semakin radikal, yang liberal juga akan jadi semakin liberal. Kenapa? Karena ada cyber ghetto, ada echo chamber, dan ada filter bubble. Nah, itu situasi hari ini itu. Makanya jangan kaget. Kalau sudah ngerti cirinya semacam ini, maka berjuanglah untuk tidak sempit. Jangan mengharamkan diri untuk membaca perspektif yang alternatif. Karena di antara kecenderungan manusia itu dia hanya baca yang cocok sama karepnya. Yang beda sama karepnya tidak akan dibaca. Yang setuju tahlil, tiap hari mati-matian nyari dalil bahwa tahlil itu boleh dan sunnah. Yang anti tahlil tiap hari disuguhi data bahwa tahlil itu bid'ah. Itu wate'e dunia maya. Maka kalian harus hati-hati. Oke, kurang sedikit. Sudah ya, saya kira itu. Terakhir tak kasih ayat-ayat, cuma ini ayat-ayat sopo ngerti kamu besok ceramah yang ada hubungannya sama kebencian, kamu baca sendiri ya. Al-Maidah, Al-Hujurat. Yang terakhir itu untuk yang medsos tadi, menurut saya bagus. Wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu. Kalau ini orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang beriman itu, kalau mendengar kata-kata, kalau mendengar hal yang tidak penting, tidak ada gunanya, a'radu anhu, mereka berpaling. Kenapa kita hari ini gelisah? Oleh kebencian-kebencian kita. Bahkan tiap hari melahirkan kebencian baru, karena kita membiasakan diri mengkonsumsi hal-hal yang tidak penting dari medsos, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan peningkatan kualitas intelektual, spiritual, emosional kita. Kebanyakan justru malah menjatuhkan. Maka diperingatkan oleh Al-Quran, wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu. Berpalinglah, cuekilah, bahasa gaulnya gitu. Kalau dipaksa oleh temenmu, silahkan baca dan like, itu kan maksa namanya. Coba perhatikan, itu kan maksa. Katanya Al-Quran, wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Sudahlah, urusanmu ya urusan dewe, aku masih punya banyak urusan yang lebih penting. Salamun alaikum, semoga kamu selamat, semoga kamu sejahtera. Lanab tahil jahilin, kita tidak ikut-ikutan sama orang-orang bodoh. Nah, jadi ayat ini kamu copy. Kalau dapat postingan aneh-aneh, dapat hoak merajalela, kamu jawabnya pakai ini. Wa idza sami'ul lahwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Salamun alaikum lanabtaghil jahilin. Ya paling enggak nanti entah kamu ada di grup mana, semakin banyak ini kan paling enggak kamu ngaji seayat.
daripada membaca hoak. Bikin sumpek. Yang atas banyak, hadis juga banyak. Ini bahanmu ceramah kalau besok sawalan apa ngomong tentang kebencian, ya kan? Oke, itu Nabi sejak awal sudah memperingatkan. Kan banyak hadis yang bilang bahwa la tu'minu hatta tahab. Kita itu belum benar-benar beriman sampai kita saling mencintai. Jadi kalau hari ini kita gegeran, berarti kita semua imannya masih belum utuh. Hari ini kita masih saling benci, berarti iman kita belum utuh. Karena la tu'minu hatta tahabbu. Kalian belum disebut beriman sampai saling mencintai. Dan sudah diramalkan oleh Nabi itu kan. Saya baca yang misalnya yang kedua, tabailaikum da'ul umami qablakum. Perlahan-lahan akan datang padamu penyakitnya umat-umat terdahulu, yaitu al-hasadu wal baghdha'u, rasa dengki dan kebencian. Lama-lama akan merajalela dan sudah diramalkan oleh Nabi dan sekarang kelihatan. Sudah daba ilaikum. Dan wal baghdha'u hiyal haliqah, dan kebencian itulah nanti yang akan memutus, mencukur. Khaliqatuddin la khaliqatus sya'r. Memutus agama, bukan memutus rambut. Itu mungkin ini Nabi setengah agak guyon ya, bahwa kebencian itu akan memutus agama loh ya, bukan mutus rambut maksudnya. Diinget-inget itu katanya Nabi. Jadi besok Islam itu akan habis, akan putus gara-gara kebencian kita. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabbu. Demi jiwa yang Muhammad ada di tangannya, demi jiwa Muhammad yang di tangannya, kalian tidak termasuk orang-orang yang beriman sampai kalian saling mencintai. Jadi kalau masih ada kebencian sedikit saja terhadap sesama mukmin, sesama muslim, berarti kita masih belum beriman secara total. Afalau nabiukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Tak kasih tips katanya Nabi, sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Apa? Afsus salam bainakum. Afsus salam itu bisa verbal, bisa hal. Verbal itu ya pakai kata-kata, ya memang mengucapkan salam. Bisa juga menyebarkan kedamaian, saling memaafkan, saling terima kasih, saling menenteramkan, tidak saling mengancam. Kehadiranmu harus bikin orang tenang. Kalau kehadiranmu bikin orang sumpek, bikin orang terganggu, bikin orang tidak tenang, berarti kita belum saling mencintai. Orang lain merasa terancam dengan kehadiran kita. Ya, kalau ngomong kayak gini biasanya terus kamu mengarahkan ke orang yang di luar dirimu. Wah, itu kelompok sana gitu, itu biasanya Pak. Ya sekarang dibalik, ada nasihat apapun masuknya ke dalam. Jadi ayo kita bikin Islam yang afsus salam. Tidak cuma kalau ketemu Assalamualaikum. Kalau ketemu Assalamualaikum ya, cuma hakikatnya salam kita sebarkan. Islam yang damai, kita menyebutnya yang jadi rahmat bagi alam semesta. Meskipun Nabi ramalan Nabi itu kan untuk wanti-wanti biar kita hati-hati. Jangan sampai kita jadi aktor yang menyebarkan kebencian dan kedengkian. Hadis yang lain banyak. Oke. Kalau tadi ayat Quran, hadis, ini ayat-ayatnya para filosof boleh dipakai juga. Ya. Kalau itu Sartre, Nietzsche, katanya Nietzsche, love and hatred are not blind, but blinded by the fire that burn within themselves. Cinta dan benci itu sebenarnya tidak buta. Yang bikin buta adalah apinya yang ada dalam diri kita. Jadi yang buta adalah hasrat nafsu kita. Orang itu wajar kadang suka tidak suka sesuatu,
Tapi gara-gara ambisi nafsu itu dia jadi membuta, melahirkan kebencian. Ada kalimat lagi dari Nietzsche yang bagus, we have art to save ourselves from the truth. Kita punya seni untuk menghindar dari kebenaran yang tidak kita sukai. Antara lain kebencian. Kebencian itu seringkali jadi jalan kita untuk menghindar dari kebenaran. Itulah seni yang sering kita mainkan. Kita bikin dalil ndaki-ndaki untuk mendukung kebencian kita. Padahal hakikatnya kita sedang menghindari kebenaran. Itu penjelasannya panjang, kamu renungkan sendiri. Kalau ini ayat dari Martin Luther. Ya. Hatred paralyze life, love release it. Cinta itu menghancurkan hidup, sementara cinta membebaskannya. Hatred confuses life, love harmonize it. Kebencian itu membingungkan hidup, mengacaukan hidup, dan cinta mengharmoniskannya. Cinta, hatred darken life, love illuminate it. Kebencian menggelapkan hidup, cinta meneranginya. Itu Martin Luther King. Kalau ini pasti kenal ya, Mahatma Gandhi. Overcome hatred by love, lie with truth and violence with passion. Taklukkanlah kebencian dengan cinta, kebohongan dengan kebenaran, dan kekerasan dengan kesabaran. Itu rumus dari Mahatma Gandhi. Kalau ini Nelson Mandela. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. Tidak ada satu orang pun yang lahir membawa kebencian pada yang lain, baik karena kulit, karena latar belakang, atau karena agama. People must learn to hate. Orang itu harus belajar dulu untuk bisa membenci. And if they can learn to hate, they can be taught to love. Dan kalau mereka bisa belajar membenci, mereka sebenarnya juga bisa diajari untuk mencintai. Bahkan lebih mudah, karena for love come more naturally to human heart than its opposite. Karena kalau cinta itu lebih natural, lebih alami dibandingkan benci. Untuk benci orang harus belajar dulu, tapi kalau untuk cinta itu otomatis. Itu Nelson Mandela. Kalau ini haters, saya ngambil haters itu sekarang karena orang ribut, setiap orang punya haters. Haters itu singkatannya adalah having angels toward everyone reaching success. Marah pada siapapun yang sukses, itu hater. Ya, kalau anak kos punyanya heater, pemanas. Oke. Jadi untuk jadi hater kamu butuh heater. Heaternya biasanya ya berita-berita hoax itu. Oke ya. Bersyukurlah kalau kamu punya haters, berarti kamu dianggap penting. Ya. Kalau nggak ada yang punya haters, berarti ya kita memang bukan siapa-siapa. Alhamdulillah kalau nggak dianggap siapa-siapa, jadi lebih bebas. Karena nggak banyak orang hadir dalam hidup kita. Karena orang lain itu kan neraka, katanya Sartre. Nggak bikin sumpek.